Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dan Allah muliakan DKM Masjid Al-Muharram, Pak Haji Ibnu beserta jajaran jamaah, Bapak Ibu semuanya yang hadir di masjid ini, mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah berkenan mengizinkan khususnya kepada saya untuk bisa kembali bersilaturahmi, bersilatul ilmi dan bersilatul ruhi dalam rangka kajian setiap Ahad subuh, yang mudah-mudahan hal ini membawa keberkahan, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menjadi bekal kehidupan kita dunia dan akhirat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya. Amin ya Allah. Para bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan kali ini mohon izin saya ingin menyampaikan amalan di bulan Jumadil Awal dalam kajian tasawuf ataupun akhlak thariqah, itu yang dimana penekanannya lebih pada menata hati. Ada salah satu bagian amalan yang dikaitkan dengan nama-nama bulan, dan ini biasanya memang menjadi kebiasaan ataupun menjadi program tersendiri di kalangan ahli tasawuf atau ahli menata hati, yang dimana di bulan Jumadil Awal itu kita diminta ataupun dianjurkan untuk mengingat kematian. Dalam jumlah atau dalam nama-nama bulan Hijriah, setelah Rabiul Awal, Rabiul Tsani, itu ada Jumadil Awal dan Jumadil Akhir. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, kalau secara bahasanya itu adalah awal yang beku dan akhir yang beku. Jadi Jumadil Awal itu beku yang awal, dan Jumadil Akhir itu beku yang akhir. Nah, kenapa disebut demikian? Karena memang seringnya pada bulan Jumadil Awal, Jumadil Akhir ini khususnya di Arab Saudi ataupun di Timur Tengah, itu cuacanya atau musimnya musim dingin gitu, musim dingin. Nah, cuma yang menjadi perhatian bagi para kalangan ahli tasawuf, khususnya yang dalam rangka menata hati, itu Jumadil Awal ini mengingatkan kita kepada kejumudan ataupun kebekuan yang awal. Kebekuan awal ini apa? Yaitu kematian, di mana jasad kita atau badan kita ketika mati itu beku, istilahnya nih, tidak bisa bergerak apa-apa. Nah, sementara mati itu sering juga disebut dengan kiamah sugro, ya, kiamat sugro. Nah, sementara Jumadil Akhir itu disebut dengan kiamah kubro, yang dimana ini nanti berkesinambungan perjalanan
ke akhirat. Nah, maka dari sini ya bagi kalangan ahli tasawuf di bulan Jumadil awal itu dituntut atau dianjurkan kita mengingat mati. Dan untuk apa mengingat mati itu? Sejatinya adalah untuk melembutkan hati. Tujuan daripada mengingat mati itu untuk melembutkan hati. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Innal qalba yatasadda kama tasaddatil hadidu wa ila juga dikrul maut wa qiraatul Quran. Sesungguhnya hati ini akan berkarat sebagaimana berkaratnya besi. Dan bagaimana cara menghilangkannya? Wa ila juga dikrul maut wa qiraatul Quran. Cara menghilangkan karatan itu adalah dengan mengingat mati dan membaca Al-Quran. Nah, sehingga disimpulkan oleh para ulama bahwa mengingat mati ini itu sejatinya untuk melembutkan hati. Hati yang mungkin saja terkotori oleh noda-noda kehidupan dan sebagainya. Hati yang mungkin saja keras karena sudah banyak kesalahan dan sebagainya. Bahkan hati itu bisa lebih keras daripada batu. Nah, namun di dalam Al-Quran digambarkan sekalipun batu itu keras, tapi ada batu yang bisa memancarkan air. Sekalipun batu itu keras, kalau ditetesi oleh air sedikit demi sedikit, setetes demi setetes, maka batu itu akan apa istilahnya terbuat, ya ada bekasnya gitu ya. Nah, itu menandakan bahwa sekalipun hati kita ini sudah keras, tapi itu masih ada kemungkinan untuk dilembutkan, ada kemungkinan untuk dibereskan kembali. Nah, caranya diantaranya adalah dengan mengingat kematian dan membaca Al-Quran. Maka para ulama khususnya ahlul thariqah, ahlus tasawuf itu menganjurkan pada bulan Jumadil awal ini, yang biasanya kalau di bulan di Arab Saudi ataupun di Timur Tengah itu bulannya dingin gitu. Alhamdulillah kemarin saya baru umroh, memang sudah mulai dingin. Ketika bulan Agustus umroh itu panas, tapi pas kemarin di bulan akhir Oktober, awal November itu sudah mulai dingin. Nah, ketika dingin ininya kalau di daerah lain, saya pernah waktu di Sudan itu saking dinginnya itu telinga ini bisa copot gitu, karena beku gitu. Nah, dan banyak teman-teman yang mengalami gitu, kalau pas dingin itu akhirnya berdarah, mimisan dan sebagainya. Yang ini menunjukkan sebagai bunga-bunga kematian, bunga-bunga kematian yang itu harus kita renungkan, harus kita sadari, dan kita ingatkan ke dalam diri kita bahwa memang kita akan mati. Nah, selanjutnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan hal kematian ini, kehidupan dan kematian ini untuk apa? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tentu adanya kehidupan dan adanya kematian ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji, memberikan kesempatan kepada kita sebaik apa amal kita, siapa yang paling baik amalnya. Nah, tentu ketika kita bisa mengingat kematian, yang mati itu tidak diketahui kapan waktunya. Bahkan disebutkan al-mautu ya'ti baghtatan, maut itu datangnya tiba-tiba.
Bisa saja orang mati karena memang didahului oleh sakit. Tapi tidak jarang orang yang sehat pun tiba-tiba mati. Bisa saja yang mati itu karena usianya sudah lanjut. Tapi tidak sedikit pula yang mati itu justru usianya masih belia, masih kecil. Maka sering disebut ya di kalangan masyarakat itu kalau kematian ini istilahnya bukan nomor cabut gitu ya, bukan nomor cabut, bukan nomor urut ya, gitu. Tapi nomor cabut gitu. Kalau nomor urut itu bisa saja yang tua dulu baru nanti yang muda gitu ya. Nah, tapi ini nomornya nomor cabut. Siapa yang menentukan dicabutnya ya tentu Allah. Bahkan menurut kalangan ulama ahli hakikat, malaikat pencabut nyawa itu sebelum saatnya itu akan dicabut, gitu. Seseorang itu akan dicabut itu tidak tahu. Gitu. Malaikat pencabut nyawa itu hanya siap saja melaksanakan tugas, tapi kapan detik akan diambilnya nyawa seorang itu beliau tidak tahu. Termasuk juga ada kalangan ya. Memang ada beberapa ulama aulia gitu ya, atau nabi seperti Nabi Musa yang yang diizinkan oleh Allah melihat malaikat maut gitu. Tapi sekalipun demikian tidak mengetahui, Allah tidak memberikan informasi kepada Nabi Musa atau kepada para wali yang tahu tentang malaikat maut kapan ia akan mati. Walaupun di dalam kisah Nabi Musa itu ada menolak istilahnya gitu ya, menolak malaikat maut nanti dulu gitu. Nah, tapi menurut para ulama hakikat sebenarnya itu belum saatnya, memang itu belum saatnya Nabi Musa meninggal. Nah, kembali kepada hikmahnya yang ingin saya sampaikan di sini ya. Anjuran para ulama yang kita perlukan dalam hal mengingat kematian itu bukan dalam hal kapan kita mati, di mana kita mati, bagaimana kita mati, karena hal itu semua adalah ilmunya Allah. Tidak ada yang mengetahui. Cuma yang perlu kita perhatikan adalah keadaan kita mati dalam hal seperti apa. Apakah mati kita husnul khotimah ataukah kita su'ul khotimah? Yang ini berkaitan dengan kembalinya kita kepada Allah. Semua manusia akan kembali kepada Allah, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Yang beriman akan kembali kepada Allah, yaitu menuju rahmatnya Allah. Sementara yang tidak beriman akan kembali kepada Allah, tapi menuju azabnya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Tentu kita ingin kembali kepada Allah, menuju rahmatnya Allah. Yang ini adalah husnul khotimah. Dan keadaan husnul khotimah itu menurut para ulama adalah keadaan yang hatinya lembut, hatinya bersih, hatinya ikhlas, paling tidak hatinya ridho menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk itu bagaimana supaya kita hati kita lembut dan hati kita ridho, hati kita ikhlas, adalah bagaimana kita tadi mengingat mati itu diiringi dengan membaca Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran ini untuk apa? Untuk tadi mengingat kepada Allah. Nah, bisa dengan membaca Al-Quran dari juz pertama sampai juz terakhir, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, atau mungkin juga yang sering saya sampaikan, ya kalau kita memang yang agak malas, ya Fatihah dan Nas saja, gitu. Atau Al-Ikhlas 3 kali. Nah, ataupun yang inti dari Al-Quran apa? Adalah zikir, berzikir kepada Allah, menyiapkan diri kita agar kita mendapatkan rahmat Allah pada saat kita akan wafat atau meninggalkan dunia ini. Sehingga mudah-mudahan dengan hal itu keadaan kita ketika nyawa kita diambil ya, itu dalam keadaan yang baik,
dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم